Jangan lupa like, tekan lonceng, dan subscribe channel Beri Beres. Terima kasih atas sokongan semua. Memperbanyakkannya, jadi kita boleh kerat di setiap ruas itu untuk kita tanam dalam pasu bunga lah. Oke, jenis philodendron yang kita bahas ini, philodendron Imperial Green adalah jenis yang kita panggil sebagai merembat atau memanjatlah, menjalar naik ke pokok lah. Jadi selain daripada tanaman ornamental, dipercayai tumbuhan ini juga, philodendron ini memiliki manfaat lain sebagai penyerap gas-gas beracun, yaitu dengan cara menyerapnya semasa proses metabolisme sel ataupun yang kita panggil sebagai proses fotosintesis lah. Oke, klasifikasi kepada tumbuhan ini adalah masih merupakan keluarga dekat Anthurium. Dia ini masih keluarga dekat dengan Anthurium, Aglonema, dan juga Alocasia lah. Oke, kingdom bagi philodendron adalah Plantea ataupun Plante. Divisi bagi tumbuhan ini adalah spermatologi ya. Oke, mana-mana yang dalam audio tidak jelas, saya akan tulis dalam deskripsi nanti, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua dapat bacalah. Oke, subdivisi bagi tanaman ini atau tumbuhan ini adalah Angiosperma atau Angiosperma lah. Oke, kelas Monocotyledon, ordo Arales, family Araceae, genus Philodendron lah. Jadi ini adalah genusnya Philodendron. Oke. Morfologi dari segi akar, akarin tumbuhan ini terdapat dua jenis lah. Satu jenis adalah akar yang berada di tanah, dan satu lagi akar yang kita sebut sebagai akar udara karena dia tidak berada di tanah lah. Jadi fungsi kedua-dua akar ini ada sedikit berlainan lah. Maksudnya untuk akar yang berada di tanah, cuma saya tidak mau korek lah, sebab kita tidak mau, walaupun banyak juga akar tanaman ini, tapi saya sengaja untuk tidak ingin menjejaskan lah. Oke, akar tanaman yang berada di tanah adalah berwarna coklat dan sedikit gemuk lah. Walau bagaimanapun sudah pastilah ya, bergantung kepada size tanaman ataupun pertumbuhan tanaman itu sendirilah. Jadi fungsi akar tersebut adalah sebagai menyokong tanaman itu, dan juga sebagai pencari makanan lah. Sudah pastilah untuk mencari makanan sebab dia berada di tanah. Dan satu lagi yang kita sebut sebagai akar udara, sebagai tanaman epifit yang merembat atau menjalar. Sudah tentulah tanaman ini memerlukan akar udara untuk mengikat dia kepada batang atau kayu di mana dia menempel lah. Namanya pun sudah tumbuhan epifit kan. Jadi oke,
Ini adalah apa yang kita sebut tadi sebagai akar udara lah. Kita nampak dia sedang mencengkam, walaupun tunggul ini sudah mereput, tapi fungsi sebenar akar ini adalah seperti inilah. Oke. Batang pada philodendron ini berruas-ruas lah. Oke, kita tengok ini ya. Dia berruas-ruas dan sudah tentu tidak berkayu lah. Ini adalah berbatang serabut ataupun mempunyai serat yang banyak lah. Tangkai daun dan mata tunas. Oke, kita lihat ya, tangkai daun dan mata tunas tumbuh di setiap ruas batang. Jadi dalam proses repotting atau menanam tumbuhan ini dalam pasu untuk memperbanyakkannya, jadi kita boleh kerat di setiap ruas itu untuk kita tanam dalam pasu bunga lah. Oke, walaupun tumbuhan di hadapan kita nih, philodendron di hadapan kita nih belum lagi mengeluarkan bunga, tapi tumbuhan ini seperti juga tumbuh-tumbuhan yang lain, dia akan mengeluarkan bunga lah untuk sebagai salah satu daripada agen pembiak-bakan dia lah. Jadi walau macam manapun tumbuhan ini, aset utama dia bukanlah bunga, namun dia punya bentuk daun dan bentuk pokok itu sendiri seperti yang kita bincangkan tadi lah. Oke, jenis tumbuhan ini juga adalah mengamalkan pendebungaan sendiri lah, di mana bunga jantan akan berada di atas, stigma berada di atas, dan oval atau ovari atau bunga betina berada di bawah. Berada di bawah bunga ataupun apa yang dipanggil sebagai seludang. Seludang. Dalam proses persenyawaan atau pendebungaan, ovari atau oval akan matang dahulu sebagai persediaan menerima bunga jantan untuk mensenyawakannya lah. Jadi dua hari kemudian bunga jantan akan menjadi matang dan akhirnya jatuh ke bawah, di mana ovari atau oval itu bersedia untuk bersenyawa lah. Jadi disitulah akan berlaku pendebungaan bagi tumbuhan philodendron ini. Dan pada awalnya bunga ataupun seludang pada philodendron ini akan berwarna putih ataupun putih kehijau-hijauan, dan setelah dia dewasa atau matang, buah tersebut akan menjadi coklat, maksud saya hijau, hijauan lah, hijau pekat lah. Oke, habitat philodendron adalah habitat asli bagi philodendron adalah iklim tropika atau khatulistiwa lah, di antara naungan pepohon, di mana tanaman ini masih lagi menerima intensity atau pencahayaan yang secukupnya yang dia perlukan untuk melakukan proses fotosintesis dia lah. Dan kelembapan yang diperlukan bagi tumbuhan philodendron ini adalah di antara 50 sehingga
70% dengan suhu di antara 24 dan 29 derajat Celcius. Oke, berikut serba sedikit informasi berkenaan dengan Philodendron Imperial Green ini. Diharapkan maklumat tersebut bermanfaat bagi penggemar-penggemar tumbuhan ini di luar sana, ataupun juga pencinta alam sekitar yang meminati semua jenis tanaman atau tumbuhan lah. Jadi seperti yang tonton dan puan-puan ketahui, sebenarnya saya masih lagi menganggap subjek adat istiadat dan pantang larang suku kaum Penan merupakan subjek utama yang saya akan cover. Sebabnya adalah telah saya perjelaskan banyak kali, namun pada kesempatan tertentu apabila saya melihat tanaman yang kita lihat mempunyai banyak potensi dan terbiar begitu saja, jadi saya merasa berminat ataupun terpanggil untuk membuat sedikit liputan berkenaan dengan tanaman ini. Sebab seperti yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui, saya tidaklah bertugas sebagai pemelihara alam ataupun sebagai ahli botani. Jadi sekiranya kita tidak buat sedikit liputan berkenaan dengan tumbuhan ini, dikhawatiri suatu hari nanti tanaman ini tidak lagi akan berada di sini, ataupun paling teruk kemungkinannya adalah mungkin tanaman ini akan pupus di sini atau tidak lagi sehebat atau segah yang dia tumbuh sekarang lah. Jadi saya juga tidak mengklaim bahwa saya adalah pakar dalam tanaman, mungkin juga ataupun pakar dalam botani. Jadi mungkin juga terdapat banyak informasi atau maklumat-maklumat yang masih berkekurangan, ataupun cara penyampaian saya tadi itu tidak mengikut urutan yang betul, tunggang terbalik. Jadi diharap tuan-tuan dan puan-puan memaklumi bahwa saya hanyalah orang yang masih perlu belajar berkenaan dengan tumbuhan inilah. Jadi diharap tuan-tuan dan puan-puan yang pakar dalam tumbuhan ini sudi memberi informasi yang betul atau memperbetulkan fakta yang saya telah berikan tadi. Sekiranya fakta-fakta tersebut tersasar jauh lah. Walau macam manapun, sebelum saya cover tumbuhan ini, saya telah membuat beberapa research yang bagi saya sudah mencukupi maklumat-maklumat yang saya dapatkan untuk menerangkan atau menjelaskan poin-poin penting berkenaan dengan tumbuhan inilah. Jadi walau macam manapun sudah tentulah masih sangat jauh daripada sempurna. Jadi mohon tunjuk ajar daripada kawan-kawan yang pakar dalam hal inilah. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton, dan salam hormat untuk semua. Sekian dan terima kasih.